Allahumma salli. Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala wa summa al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suri wal ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyaikhina fid din ma'luf wal afiyah وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وثم الفاتحة للروح المرحوم مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي البندني لروح المرحوم الحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي لروح المرحوم شيخنا حاجي محمد هاشم بن حاجي سماعي لروح المرحوم شيخنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الزقاب إلى روح المرحوم شيخنا جنان منصور بن أمصال إلى روح المرحوم شيخنا معلم سفي أزامي بن صالح رائدي إلى روح المرحوم حاجي مار الله بن حاجي متامين إلى روح المرحومة حاجة مرياني بنتي ماتني وأصولهما وفروئهما وثم الفاتحة للسلامة والبركة والصحة والعافية لرضاء الله تعالى لطول العمر لنا ولأهل بيتنا ولأحبابنا ولجماعتنا لدفع البلاء لدفع المصيبة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai di mana ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un. Itu ya? Masih faqihun wahidun mutawarri'un itu ya? Iya, masih faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bihi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramun wal mukarramat, segenap hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Khairiyah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim dan ngaji kita. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita, duduk kita di majlis yang mulia ini tercatat satu nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah ke haribaan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak pakai itu Anda ya? Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan bacaan hadisnya sampai dengan waqala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilmah ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah sekalian, kita baca 3 hadis saja. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, masih bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Jadi ilmu dan ulama itu satu paket. Biasanya ulama berilmu dan biasanya ilmu ada pada ulama. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un. Seorang yang mengerti agama, faqih namanya. Wahidun mutawarri'un. Satu orang tapi dia wara'. Mutawarri'un. Wara' itu tarkus syubhati khaufan minal wuqu'il muharramat. Meninggalkan yang syubhat karena takut minal wuqu'il muharramat. Jatuh kepada yang haram. Syubhat itu saudara, dibilang halal bukan, dibilang haram bukan, namanya syubhat, samar-samar. Karena yang halal jelas, yang haram jelas. Barang di antara yang halal dan yang haram namanya syubhat. Nah, orang yang faqih, seorang tapi dia wara'. Wara' itu tarku syubhat, meninggalkan yang syubhat, khaufan minal wuqu'il muharramat, karena takut jatuh kepada yang haram. Artinya kalau yang syubhat aja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Itu namanya orang yang wara'. Ya. Apa kata Nabi? Asyaddu ala syaitan. Lebih berat bagi syaitan menggodahnya min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Mujtahidin, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Wara'in, sekalipun dia wara'. Jadi satu orang yang alim, yang ngerti ilmu agama, buat setan tuh lebih susah menggodahnya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ibadahnya rajin, tapi ibadahnya jauh daripada ilmu. Itu buat setan lebih gampang godanya daripada menggoda satu orang yang wara', yang alim, yang faqih. Apa itu? Kalau di dalam syarahnya dikatakan faqih itu alimun bi ilmi syariah. Orang yang mengerti ilmu syariat, ilmu agama. Di sini dikatakan, yang dikatakan wara' ay mutakallifun bitarkil maharimi fahuwal mubtadi fi dzalika.
orang yang membebankan dirinya meninggalkan dari yang haram. Ya, kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami, tarku syubhat khaufan minal wuqu'il muharramat. Meninggalkan yang syubhat karena takut jatuh kepada yang haram. Kalau yang syubhat aja dia tinggal, apalagi yang itu termasuk syubhat kata Mu'alim. Kalau kita suka makan di pinggir jalan, tuh ada nasi padang tuh, ada kincirannya. Kita sih kagak nyolong beli. Cuman berapa banyak lidah yang kepengen beli tapi kagak mam. Tuh yang pada dorong gerobak, cuman calam-calam doang. Tahu calam-calam? Dari jauh dia cuman calam-calam doang, dia mau beli kagak punya duit. Tuh katanya tuh orang yang warung nggak mau dia begitu. Makan ayam aja tuh dia maunya motong sendiri, nggak mau di pasar. Karena di pasar kita nggak tahu motongnya pakai bismillah apa. Saudara, saya tanya, kita mendingan makan ayam mati dipotong apa ayam mati kepotong? Ayo. Mendingan makan ayam mati dipotong apa ayam mati kepotong? Tuh. Ada yang ayam mati dipotong, ada ayam yang mati kepotong, ada yang diem aja nyari aman. Hah? Kira-kira kita mau makan ayam mati dipotong, apa ayam mati kepotong? Ayam mati dipotong, berarti bangke. Hah? Bener nggak? Ayam mati dipotong berarti kita makan bangke. Ayam mati dipotong. Harusnya kita makan ayam mati kepotong, bukan ayam mati. Bener nggak? Ya. Jadi saudara, biar kita paham nih, biar punya sifat waro, kehati-hatian. Kalau bahasa orang Condet, apik jadi orang. Hati-hati. Orang alim banyak, orang pinter banyak, tapi yang alim, yang apik, yang waro sedikit. Ya, dia jaga ucapannya, sikapnya. Ada orang alim, pinter, ngerti, tapi ngomel sama orang kencang banget. Ya, itu namanya dia masih belum punya sifat waro. Hati-hati saudara, ya. Kita biar punya sifat itu, ya. Kehati-hatian dalam hidup ini, baik sikap, makanan, tingkah laku. Ya. Jadi katanya faqihun, seorang yang faqih ay alimun bi ilmi syariah, yaitu orang yang mengerti ilmu syariat. Wahidun mutawarriun, seorang yang wara, ay mutakallifun bitarkil maharimi fahuwal mubtadi bidzalika, yaitu orang yang membebankan dirinya meninggalkan yang haram, dan itu masih dikatakan pemula. Asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi abidin mujtahidin, daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah, mujtahidin yang tekun, yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, jahilin tapi bodoh. Ya. Wara'in wara', bahkan wara' di sini dikatakan aitarikul lil maharimi fahuwal muntahi. Wara' di sini beda dengan mutawarriun. Kalau mutawarriun baru pemula. Kalau wara'in dia sudah muntahi, sudah sampai puncak fil kaffi anil maharimi, di dalam menjaga yang haram. Udah puncak tapi dia apa? Enggak alim. Maka tetap bagusan orang yang bahkan setan lebih sulit menggodahnya dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Ya, kenapa? Li'anna syaitana, karena sesungguhnya syaitan kullama fataha baban 'alan nas, bila mana membuka oleh syaitan satu pintu atas manusia, minal ahwa'i, daripada berbagai macam hawa nafsu, wa zaina syahawati, dan berbagai macam hiasan syahwat, fi qulubihim, di hati mereka, di hati manusia, bayanal faqihul arif,
Maka orang yang faqih itu dapat menjelaskan dan mengerti. Maka idahu, ya, tipu daya setan. Fayasuddu dzalikal bab, maka menutupnya itu orang yang alim, wa yaj'alahu, dan menjadikan setan khaiban, kosong, khasiran, ya, yang rugi, yang menyesal. Jadi nggak ada manfaat buat dia menggoda orang yang alim. Makanya orang yang alim ini luar biasa kedudukannya. Ya, cuman kebanyakan kita, pengertian alim di kampung kita ini kadang-kadang ustadz itu gelarnya gampang. Asal udah bisa mimpin tahlil, bawa acara, ya, baca maulid, kadang-kadang udah dipanggil. Begitu juga di kaum ibu, karena ijazahnya memang kagak ada. Ya, di masyarakat kan itu gelar yang disenatkan dari masyarakat, memang kagak ada ijazahnya. Ya. Cuman asal bisa, ya. Kalau kita udah dipanggil ustadz, biar apik jadi orang. Ya. Artinya sikap kita, hal-hal yang kecil aja dah. Udah dipanggil ustadz, dipanggil ustadzah, jangan pakai celana di atas dengkul. Itu yang begitu-begitu dijaga tuh. Ya. Jangan pakai sendal di atas dengkul, jangan pakai sendal di atas dengkul, jangan pakai celana di atas dengkul, ya. Jangan nongkrong di apa tuh? Di pertigaan. Apalagi di flyover. Ngapain, ya? Nongkrong di flyover, ya. Bi khilafil abid, berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Fa innahu, maka sesungguhnya ia rubbama, terkadang yastaghilu bil ibadah, hanya menyibukkan dirinya dengan ibadah, fahuwa wa huwa fi habail syaitan, dan ia enggak sadar tuh padahal dia masuk dalam perangkap dia ibadah aja, akhirnya dibisikkan sama setan, emang ente doang yang paling khusyuk tuh. Ya, karena dia enggak punya ilmu, akhirnya masuk dalam hatinya, emang gue, emang siapa lagi tuh. Ya. Tapi kalau orang yang alim enggak. Dia ngerti nih. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia bisa menilai orang bahwa dirinya itu enggak lebih mulia daripada orang lain. Yang repotnya, kita itu sifatnya pengennya dipuji. Bener enggak, Bu? Kalau dipuji seneng enggak? Kalau dipuji seneng enggak? Seneng, sifat manusia. Tapi kalau dihina, marah. Itu sifat manusia, manusiawi begitu. Tapi hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah, ya. Wala yadri, kadang-kadang dia enggak tahu, dia masuk dalam perangkap syaitan. Jadi katanya faqihun wahidun mutawarriun, seorang yang mengerti agama, seorang mutawarriun yang wara'. Tadi wara' apa? Tarku syubhat, meninggalkan yang syubhat, khaufan, karena takut, minal wuqu'il muharramat, jatuh kepada yang karena kalau yang haram jelas, yang halal jelas, dan barang di antara keduanya itu syubhat. Syubhat itu samar-samar. Maka ada satu cerita nyengir tapi mikir. Cerita nyengir tapi mikir. Ada dulu, ya, ustadz di Pakistan, itu kehidupan ekonominya sederhana. Anaknya selalu makan daging onta, oncom tahu. Ya. Makannya onta, oncom tahu. Teman-temannya di sekolahan udah makan apa tuh roti yang ada kincirnya? Holland Bakery. Iya. Kalau kita ke Munggang ada kincirannya dia ya. Namanya tuh Holland Bakery. Udah makan kebab, dia masih makan onta aja, oncom. Begitu hari Jumat, biasa Ustadz tugas khotib, jam 10 udah berangkat siap-siap. Anaknya pulang jam 11. Tuh anak ngeluh sama emaknya. Ini cerita nyengir tapi mikir. Kata anaknya, "Mak, di sekolahan teman-teman saya udah makan roti yang ada kincirnya, udah makan kebab, saya masih makan onta aja, oncom tahu.
sekali-sekali dong mak makan ayam begitu. Tuh lakinya mau berangkat sholat Jumat cuma nitipin duit 30.000. Akhirnya nggak lama tuh ayam tetangga masuk. Anaknya pengen tangkep kagak bisa sendiri-sendiri. Akhirnya kata emaknya, jangan nak, itu ayam tetangga. Ayammu selalu wasiat dan berpesan walaupun dalam keadaan miskin, jangan sampai ada barang yang haram masuk ke dalam perut kita. Singkat cerita, anaknya ngeluh. Ya mak, kalau nungguin bapak sih kapan makan enak, kalau kecuali ada orang mati tahlilan. Ya Ustadz, ya kalau ada orang mati tahlilan kan buat berkat, makan enak baru. Ini mumpung bapak kagak ada. Akhirnya emaknya luluh. Anaknya ngeluh begitu. Terjadilah kerjasama antara emak dan anak. Akhirnya ditangkap itu ayam. Emaknya yang megangin, anaknya yang motong. Tuh duit 30.000 dibeliin bumbu opor ayam. Dapat nggak 30.000? Dapat. Akhirnya tuh ayam diopor. Pulang sholat Jumat bapaknya kaget. Biasanya makan onta, oncom tahu. Begitu dia buka, itu tutup nasi ada opor ayam. Enggak di Pakistan, enggak dicondet. Orang laki yang enak sholat Jumat ngapain? Makan. Dia tanya tuh maknya, mak lu sini, ngapa? Ini opor ayam dari mana ceritanya? Kok pakai ada opor ayam? Kan gua ngasih duit cuma 30.000. Ini cerita nyengir tapi mikir. Kata maknya begini, bang, waktu abang berangkat sholat Jumat, ayam tetangga masuk, anak kita pengen banget makan ayam. Dia udah ngeluh, teman-temannya udah makan ini, makan itu. Akhirnya saya nggak tega, ayam tetangga masuk, saya yang pegang, dia yang potong. Saya siangin, saya masak model begini. Tuh suaminya, si Ustadz ingat 30 tahun yang lalu waktu mondok, al-haramul bayin wal haramul bayin wa ma bainahuma syubhat. Yang halal jelas, yang haram jelas, barang di antara keduanya gua kagak mau makan ayamnya, gua pengen kuahnya aja. Lah kan kuahnya duit dia 30.000, ya. Jangan lu taruhin gua pakai ayamnya, gua pengen kuahnya aja. Nih bini karena taat sama laki diangkat itu mangkok, dituangin. Begitu dituangin nggak sengaja dada montoknya jatuh di atas nasi. Ngomel lagi nih laki. Lu nggak denger, gua minta kuahnya, ngapa lu taruhin dadanya? Kata bininya, bang, demi Allah, demi Rasulullah, ayah nggak sengaja. Pengen nuangin kuahnya, dadahnya yang jatuh. Jadi lu nggak sengaja? Iya, dia ingat lagi tuh hadis. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa ma bainahuma syubhat. Yang halal jelas, yang haram jelas, barang di antara keduanya syubhat. Ini mah nggak sengaja, jadi nggak apa-apa. Tuh saudara, namanya cerita nyengir tapi jadi kalau bisa jangan sampai ada barang yang haram masuk ke dalam perut anak kita, suami kita. Jangan sampai, ya. Itu namanya orang yang wara', yang hati-hati dalam menjaga sesuatu yang haram. Yang syubhat aja dia tinggal, apalagi yang haram. Jadi hadis yang pertama katanya faqihun wahidun mutawarri'un, seorang yang faqih, yang wara', asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, mujtahidin, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, jahilin tapi dia bodoh, waroin sekalipun dia waro. Ya, asal bisa kita punya sifat begitu, kehati-hatian, ya. Yang syubhat pun kita tinggal, ya, apalagi insyaallah yang haram. Hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan lailatal badri pada malam 14, yaitu bulan purnama, bulat tuh bulan, ala sairil kawakib, di atas bintang. Tuh keutamaan orang alim.
seperti keutamaannya bulan purnama. Dulu masih banyak lapangan, tuh masih ada persikon, lapangan bola. Kalau terang bulan, tuh orang pada kumpul di lapangan. Ngelihat terang bulan cakep. Ya, hiburan. Ya, saking indahnya itu. Tapi kalau kita ke planetarium, bulan cakep apa jelek? Ada nggak yang ke planetarium? Nih Pak Heru, guru. Ya, jelek apa cakep tuh bulan? Jelek bulan. Cuman kalau dari jauh, cakep. Kalau kita deketin, jelek. Jadi keutamaan orang alim atas ya orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama ya di atas bintang. Nah, ditafsirkan, dijelaskan di dalam keterangan syarahnya, al-muradu yang dimaksud bil fadli dengan keutamaan kasratus sawabi, banyaknya pahala, asyamili yang mengandung lima yu'tihillahu lil abdi, bagi apa yang diberikannya oleh Allah Ta'ala lil abdi bagi seorang hamba fil akhirah, di akhirat, min darajatil jannah, daripada derajat-derajat surga, walidzatiha, kenikmatan surga. Besok surga tuh nikmatnya luar biasa. Nikmat makan 100% daripada kenikmatan makan di dunia. Nikmat tidur 100% daripada nikmat tidur di dunia. Tidur nikmat enggak? Nikmat, saudara, tidur. Ya. Bab ada orang yang susah tidur mesti minum obat. Ya. Itu saya pernah sampaikan bahwa saya ngajar seorang jenderal, setiap kali selesai ngajar dia minum obat. Ya, insomnia namanya ya, kalau susah. Dia minum obatnya itu satu obat 1,5 juta. Jadi dia minum sehari 2 kali, pagi dan malam. Artinya mau tidur aja mesti ngeluarin duit 3 juta. Tuh, mau tidur doang. Tidur tuh nikmat. Ya. Makanya kita nih yang Allah berikan gampang tidur, itu satu kenikmatan. Ya, ada orang mau tidur aja mesti minum obat. Dalam hati saya ngomong, ya Allah, nih Pak Jenderal mau tidur aja mesti minum obat. Saya punya jamaah di pengajian aja tidur. Ya. Dia mau tidur aja mesti minum obat. Jamaah gua di pengajian aja tidur. Ya. Apalagi di rumahnya. Tuh berarti tidur itu nikmat. Ya. Jangan diapain? Jangan dikata apa-apa, biarin, tidur itu nikmat. Ada orang susah tidur mesti minum obat. Ya. Wa ma akaliha, makannya itu nanti nikmatnya itu 100% daripada makan di dunia. Wa ma syaribiha, minumnya lebih nikmat daripada minum di dunia. Wa manakihiha, nikahnya, kenikmatan nikahnya, jimanya di surga itu 100 kali daripada nikmat ketika di dunia. Tuh, saudara, ya. Makanya orang nikah itu ibadah yang paling nikmat, ya. Nikah itu ibadah yang paling nikmat. Cuma ada orang yang takut sama nikah. Padahal nikah itu ibadah yang paling nikmat. Ya. Bahkan saudara, kalau orang nikah itu ya diniatkan untuk ibadah, Pak, insya Allah nanti berumah tangga, Allah beri kemudahan, kelancaran dalam rumah tangganya, Allah berikan anak yang soleh dan solehah. Cuman nggak sedikit orang yang masih takut sama yang namanya nikah. Ntar kalau gua nikah, gua ngempanin. Ntar kalau gua nikah begini, begitu. Padahal jangan takut, saudara. Allah jamin ntar. Kalau sekarang kita sendiri belum nikah, rezeki kita biar kata kerjanya semangat banget, emang cuman selobang. Tuhan kasih selobang. Ntar begitu punya bini, ada rezeki bini. Punya anak, ada rezeki anak. Begitu. Ya, jangan takut. Ini anak-anak muda, tapi kalau belum waktunya nikah juga jangan nikah, belajar dulu. Ya, ntar kalau udah waktunya baru, ya. Ini kadang-kadang
Masya Allah, kalau kita ngelihat anak sekarang pacarannya serem. Ya, nggak kayak mak-mak kita dulu. Kalau mak-mak kita dulu sih pacarannya pegang jarinya aja juga udah gemeter, panas dingin. Kalau sekarang Masya Allah, ya, dipantat-pantatin kita. Ya. Anak sekarang itu begitu, ya. Makanya kalau bisa jangan, ya. Kita hati-hati, jaga. Ini udah gerbong-gerbong terakhir, ya. Akhir zaman. Begitu saudara. Kalau udah akhir zaman tuh tanda-tandanya. Wa ma yu'tihillahu ta'ala lil 'abdi min maqamatil qurbi. Dan memberikannya oleh Allah Ta'ala bagi hamba, ya, berbagai makom-makom kedekatan, walidzatin nazari ilaihi, dan kelezatan memandang Allah. Besok kita bakal melihat Allah. Kalau sekarang sih jangan tepok dada dulu, ibadah dulu, ngaji dulu, jangan puas. Wasima'i kalamihi, dan mendengar firman-Nya. Kalau sekarang tugas kita ngaji, belajar. Ngaji dan belajar. Ntar kita bakal petik hasilnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir, yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilmah ghufira lahu qabla an yakhtua. Man intaqala, barang siapa yang keluar, yang pergi, liyata'allama ilmah, untuk belajar ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtua, maka diampuni lahu baginya, qabla an yakhtua, sebelum kakinya melangkah. Tuh, ibu mau datang ke tempat ini, niat pengen ngaji, baru depan pintu baca bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah, udah diampunin Bu dosanya, qabla an yakhtua, sebelum kaki ibu melangkah. Besar nggak tuh manfaatnya ngaji? Belum melangkah aja udah diampunin, ya. Bahkan kalau orang yang nuntut ilmu fahuwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang. Andai kata pengajian malam Rebo Majlis Taklim Al Khairiyah yang bertempat di rumah Ustadz Khairullah semuanya mati kecuali yang ngajar. Nah, itu fisabilillah semua, ya. Bahkan bisa jadi viral, ya. Andai kata, ya, andai kata kita mati di tempat ini, maka mati kita tergolong fisabi. Nabi yang bilang hatta yarji, sampai dia maka nih hadir kita di tempat ini terhitung orang yang sedang jihad di jalan Allah. Bahkan itu dalam satu keterangan katanya malaikat aja ridwan bima yatlub, ridha dengan apa yang dia tuntut. Bahkan itu kalau presiden mau turun dari mobil, mau masuk sebuah gedung, biasanya digelarin karpet apa? Karpet merah. Ini kita datang dari rumah ke tempat ini, malaikat itu membentangin sayapnya. Cuman sayapnya nggak berbentuk karpet merah aja. Kalau kata berbentuk karpet merah, ini gang lapangan udah acak-acakan ini. Bener-bener. Soalnya tempatnya beda-beda, udah acak-acakan. Presiden aja cuman digelarin karpet merah. Ini orang yang nuntut ilmu, malaikat membentangin sayapnya, injek nih sayap gua, kata malaikat. Kenapa? Ridwan bima yatlub, karena redha dengan yang dituntut oleh para penuntut ilmu. Maka tanemin ketika kita ngaji, satu, mencari keridhaan Allah, yang kedua nggugurin kuah, yang ketiga ngilangin udah dah, segitu aja minimal tuh pasang niatnya. Di mana kita ngaji, niatin, satu, nyari keridhaan Allah, dua, nggugurin kewajiban karena nuntut ilmu, yang ketiga ngilangin kebodohan. Masalah ngerti mah kagak mah tuh urusan Allah. Tugas kita ngaji, tugas guru nggak bisa memberikan paham. Kalau guru wajib memberikan paham, nggak ada murid yang bodoh, semuanya bisa jadi guru. Makanya kalau ditanya paham guru, paham. Siapa yang paham? Guru, gitu. Lah iya, ya, paham.
Ya, saya dulu begitu ngaji di pondok, asal kata kiai buka halaman sekian, saya buka, tutup halaman sekian, saya tutup. Kalau suruh buka, buka, suruh tutup tuh. Begitu pulang, alhamdulillah buka, buka tutup, ya, nggak apa-apa. Ntar sih ngasih putuhatnya Allah yang kasih. Yang penting kita udah sababin ngaji. Nah, jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih waktu sambil nunggu waktu Isya. Pertanyaannya bebas. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, buat PR 2 minggu depan.